Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Risman. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemakaian pupuk organik jahe merah untuk pembesaran rimpang. Pupuk yang kita pakai adalah ada berbagai macam jenis, tapi lebih dominan pemakaian pupuknya adalah unsur kalium, kalsium, dan fosfor. Apakah jenis pupuknya? Yuk ikuti videonya. Inilah pupuk untuk pembesaran rimpang jahe merah yang dipakai di kebun organik Lumin. Di sini ada Bio-M, kemudian ada POC bonggol pisang, ada asam amino, ada ekoenzim, kemudian di sini ada kita juga memakai POC bambu. Kemudian ini adalah air cucian beras yang setelah difermentasi selama lebih kurang 20 hari. Setelah selesai fermentasi kita kasih Ajinomoto. Kemudian karena lagi musim panas di sini kita pakai juga ada PSB. Kemudian ini juga ada POC kipahit, POC kipahit atau sipai. POC kipahit ini memiliki unsur N dan K yang sangat tinggi. Unsurnya N nitrogennya itu mencapai 3-6%, kemudian K nya juga 3-6%. Sementara fosfornya lebih kecil gitu, 0,5%. Kemudian di sini kita juga memakai booster buah, POC booster buah, yaitu campuran antara sabut kelapa dan limbah buah-buahan. Nah, kita juga memakai air garam krosok. Nah, seperti kita tahu, garam krosok ini mengandung natrium klorida, ya, bisa mengganti kalium. Nah, dalam pembesaran rimpang ini kita lebih mengutamakan memakai pupuk organik cair yang lebih dominan unsur K-nya dan unsur P. Sementara unsur N-nya sangat sedikit. Jadi kalau dipakai perbandingannya, unsur K-nya itu 3 bagian, P-nya itu 2 bagian, dan N-nya itu cuma 1 bagian. Nah, inilah fungsi-fungsi ini. Nah, ini juga mengandung hormon yang sangat tinggi, air cucian beras yang juga mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi. POC bambu mengandung fosfor dan kalium, dan juga mengandung bakteri untuk pencegah layu fusarium. Bagaimana cara pemakaiannya? Nah, di sini ada, boleh dikatakan ada 10 jenis yang kita pakai pupuknya untuk pembesaran rimpang. Tapi dalam sekali aplikasi kita hanya memakai 5-6 jenis. Seperti sekarang kita mau pakai POC booster buah dengan POC kipahit, PSB, air cucian beras yang telah fermentasi, dan bambu, kemudian dan air garam dengan kadar konsentratnya 8000 ppm. Nah, minggu besoknya baru kita masuk memakai Bio-M, POC bonggol pisang, asam amino, dan ekoenzim, ditambah dengan PSB dan juga ada air garam. Nah, itulah pemakaiannya yang kita pakai 5-6 jenis. Kenapa harus 5-6 jenis? Bukankah untuk pembesaran rimpang itu cukup dengan pemakaian POC sabut kelapa? Betul, untuk POC sabut kelapa sudah cukup karena sudah mengandung unsur kalium dan kalsium, juga ada limbah buah-buahan.
Tapi seperti kita tahu bahwa unsur dari POC yang kita buat ini hanya unsur K-nya itu paling tinggi 2 atau 2-5% lah. Coba bandingkan dengan pupuk kimia seperti KCL, itu unsurnya KCL itu sampai 35%, atau TSP itu 35-40%, sementara urea itu sampai 45%. Nah, itulah makanya kita memakai 5-6 jenis bahan untuk menaikkan kadar konsentratnya. Nah, supaya makanan jahe merah itu tercukupi sehingga dia bisa menghasilkan buah yang maksimal. Demikian kira-kira penjelasannya. Nah, inilah jahe merah kita yang sudah berumur 6 bulan. Nah, sekarang pupuknya kita fokus pada pembesaran rimpang. Ini setelah dilakukan pemangkasan. Jadi dari 6 pupuk yang kita pakai ini, itu setelah diaduk, ini masing-masing satu gelas 200 ml, kecuali ini air garam sama POC buah. Besar buah ini kita pakai 2 gelas 500 ml. Jadi konsentratnya menjadi 9.000 semuanya. Ini jahe sekarang udah masuk usia 6 bulan lebih. Jadi tanggal 10 Februari kemarin itu sudah 6 bulan ini. 6 bulan hari setelah tanam, istilahnya HST, 6 bulan HST. Jadi 1,5 bulan di penyemaian, 6 bulan tanam. Demikianlah pemakaian pupuk pembesaran rimpang kita di sini. Semoga informasi yang ada di channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.